Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, di video saya kali ini, saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana respon dari seorang Mas Permadi Arya dan juga beberapa teman-teman yang lain soal ditutupnya atau dilarangnya, ya kan, penjualan mie babi di Sukoharjo. Dan tidak lagi berlama-lama, mari langsung saja kita akan saksikan video berikut ini. Ini lagi rame, warga Sukoharjo nuntut agar mie babi di Parangrojo ditutup karena katanya bikin warga resah. Iki dodolane babi lho, iki dudu dodolan minuman keras, dudu dodolan narkoba. Kok ya iso dingenekke iki piye iki? Iki lokasi di mie babi tepi sawah ya. Surat izin kita sudah lengkap, sudah ada surat izinnya. Ya, mengganggu izinnya mohon dicabut. Permintaan warga cuma itu. Dan menerbitkan dari pemerintah ya, tolong dikaji karena selama ini sudah menimbulkan keresahan. Ada tetangga ibadah minggu resah, ada tetangga jualan mie babi resah. Insecure amat sih jadi umat. Kalau daging babi haram yang nggak usah datang, nggak usah beli, simple Kang. Kenapa harus nuntut ditutup, apalagi sampai nuntut izin dicabut? Ini jualan mie babi udah dapat izin dari Pemda setempat loh. Kenapa harus mengusik orang yang lagi cari rezeki, izin bertanya dengan nada lembut? Kenapa mentang-mentang mayoritas harus menindas? Protes penindasan Israel, tapi di negeri sendiri menindas minoritas. Semoga Ibu Bupati Sukoharjo tidak mengakomodir intoleransi seperti ini ya Bu. Adalah hak bagi semua warga negara untuk punya tempat usaha, apalagi sudah mengantongi izin. Kita nggak mau mengganggu orang. Izinnya sederhana, silakan berusaha. Tapi yang penting yang halal saja, yang halal masih banyak. Kemudian kalau dari kita, kalau memang itu keberatan, ya mengganggu izinnya mohon dicabut. Permintaan warga cuma itu. Dan menerbitkan dari pemerintah ya, tolong dikaji karena selama ini sudah menimbulkan keresahan. Kita yang Muslim serang resah karena adanya non halal. Pak, dari mediasi ini dari warga mungkin kan tentunya itu Pak ya, sebenarnya belum ada keputusan. Mungkin harapannya seperti apa? Harapannya terjadi titik temu. Harapan kita Pak Jody juga mau mengerti warga. Jadi yang saya sampaikan di mana bumi dipijak langit dijunjung, mohon bisa mengikuti. Kita nggak akan apa ya istilahnya, nggak akan banyak neko-neko. Yang penting kepermintaan yang non halal saja yang dihilangkan. Silahkan berusaha di tempat kita bantu. Membantu mediasi lah, sangat menghargai dari pihak Pemkab, cukup baik untuk mediasi di tempat kita dan dari warga juga. Tapi mungkin keputusan hari ini memang belum mendapat jawaban yang apa ya, belum, kita nggak tahu kalau ini bisa diomongin deadlock nih Pak ya. Kalau itu seperti ini tadi. Menunggu belum ya, menunggu jadi dari Pak Jody, pihak kami masih membutuhkan waktu untuk memikirkan permintaan warga tadi atau usulan warga tadi, karena ada hal-hal yang harus dikalkulasi, dipertimbangkan baik dari sisi bisnis, ekonomi dan sebagainya. Apalagi kan jenis usaha yang dilakukan Pak Jody ini sudah turun-temurun seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung bisa berubah begitu saja. Intinya dari pihak klien kami masih membutuhkan waktu untuk mengkalkulasi ulang. Dan jawaban tadi sebagaimana diminta oleh Pak Teguh dari Pemkab, nanti keputusan dari pihak Pak Jody akan disampaikan langsung kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Teguh. Seperti itu. Nah ya, dari klien kami Pak Jody sebenarnya tetap terbuka, ada ruang-ruang untuk mencari titik temu. Karena kan bagaimanapun juga ini mencari nafkah ya, usaha, pekerjaan, artinya untuk penghidupan, bukan seperti yang kami sampaikan tadi, bukan menjual minuman keras, bukan menjual narkoba, juga bukan membuka rumah bordil atau prostitusi yang jelas-jelas dilarang. Ya. Dan tadi kami sampaikan juga bahwa ini jual makanan, minuman, dan sudah kita beri label non halal, jadi tidak membohongi.
Gak habis pikir deh sama kelakuan sebagian warga Sukoharjo ini. Dengan seenaknya mereka ngeruduk dan menuntut tutup sebuah warung mie babi yang udah berizin lengkap. Warung itu bernama Mie Babi Tepi Sawah yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Konsepnya unik, di warung itu pengunjung makan mie dan olahan babi sambil menikmati pemandangan sawah. Pengunjung yang hobi mancing bisa juga mancing di sana. Semua masakannya diracik langsung oleh pemiliknya, Jody Sutanto, yang merupakan warga keturunan suku Hakka dengan resep turun-temurun. Warung ini baru buka pada 25 Maret lalu, tapi karena konsepnya menarik, warung itu pun menjadi viral. Tapi ternyata keviralannya malah berujung masalah. Sekelompok warga dan tokoh masyarakat setempat mendatangi warung tersebut dan menyampaikan keberatan. Intinya nih, mereka keberatan sama keberadaan warung jual babi di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Situasi ini pun membuat pemerintah Kabupaten Sukoharjo turun tangan. Pada Kamis 9 April lalu, tim gabungan Pemkab Sukoharjo melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Tim itu terdiri dari Satpol PP, DPM PTSP, dan Disporapar Sukoharjo. Mereka menggelar audiensi tertutup dengan pemilik warung selama 1 jam. Hasilnya, aparat menemukan kalau warung itu telah memiliki dokumen dan legalitas yang lengkap. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sukoharjo, Bimahani Kusuma, membenarkan bahwa Jody sudah mengantongi nomor induk berusaha atau NIB resmi lewat sistem online single submission atau OSS. Bima juga menegaskan bahwa nggak ada regulasi khusus baik Perda maupun Perbub yang melarang penjualan olahan babi di Sukoharjo. Jody sendiri sih pasang badan. Ia bilang udah menjalankan usahanya sesuai prosedur hukum yang berlaku sejak hari pertama buka. Ia menegaskan warungnya bukan tempat miras, bukan tempat narkoba, bukan tempat prostitusi, murni usaha kuliner. Soal kekhawatiran warga terkait kejelasan produk, Jody mengklaim penanda non-halal sudah terpasang jelas di warungnya. Saya tidak melanggar Perda maupun Perbub, aspek legalitas sudah terpenuhi. Begitu kira-kira isi pernyataan Jody. Ia pun menyuarakan harapannya agar ada keadilan bagi pelaku usaha yang sudah taat aturan. Netizen pun membela Jody. Bagi netizen, usaha yang legal nggak seharusnya dihentikan hanya karena jenis menunya. Banyak warung non-halal beroperasi legal di berbagai kota di Indonesia tanpa masalah, selama penandaan produknya transparan. Di wilayah mayoritas Muslim, keberadaan warung seperti ini memang kerap memancing gesekan sosial yang sensitif. Mereka menganggap jualan yang non-halal akan merusak kesucian daerah mereka. Alasan yang sebenarnya nggak berdasar sama sekali. Pemkab Sukoharjo sendiri memilih untuk berhati-hati menangani persoalan ini. Saat ini mereka belum memutuskan untuk menutup atau mengizinkan warung itu tetap beroperasi. Mereka masih sedang mengupayakan titik tengah. Menyeimbangkan antara perlindungan hak usaha dengan menjaga kondusivitas sosial di Parangjoro. Hasil audiensinya akan dilaporkan kepada pimpinan daerah sebelum keputusan final diambil. Nasib warungnya sendiri saat ini masih menggantung, menunggu respons Pemkab Sukoharjo. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana hukum bisa melindungi pelaku usaha yang sudah taat aturan? Secara hukum, Jody nggak melanggar apapun. Izin ada, label non-halal terpasang, produk yang dijual juga bukan barang terlarang. Nggak ada alasan buat menutup warung itu. Kalau hari ini warung berizin bisa ditutup paksa hanya karena tekanan massa, besok siapa lagi yang jadi korban? Yuk, aparat negara, tegakkan hukum, jangan kalah sama tekanan massa. Ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudari, bagaimana tadi kita sudah mendengarkan saja bagaimana sebuah respon yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya dan juga beberapa yang lain, di mana ada sebuah warung makan atau rumah makan mie babi tepi sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang kemudian mendapatkan penolakan dari warga setempat. Ya, dikatakan bahwa mereka tidak berkenan di wilayahnya ada yang menjual kuliner non halal. Ya. Sejumlah spanduk penolakan dipasang di dekat lokasi warung makan tersebut. Salah satu ketua RW, ya, salah satu ketua RW setempat yaitu Pak Bandowi mengatakan warga tidak berniat mengganggu pihak manapun dalam berusaha. Namun sebagai wilayah yang mayoritas Muslim, warga merasa keberatan dengan adanya usaha kuliner non halal di lingkungan mereka. Nah, ini dia pernyataan yang kita akan lihat. Prinsipnya kita warga ini Muslim tidak mau mengganggu orang. Silakan berusaha, tapi yang halal saja masih banyak. Ya, ini disampaikan oleh Ketua RW tersebut, Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu Saudari, apa yang terjadi ini adalah jelas sebuah tindakan intoleransi, di mana mereka masyarakat setempat yang ada di lingkungan sekitar
ada penjual mie babi, yaitu di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ini, merasa harus dihargai oleh orang yang tidak seagama dengan mereka, apalagi karena mereka adalah mayoritas di sana. Apakah memang aturannya seperti itu atau bagaimana? Mereka mayoritas muslim dan mereka mengatakan bahwa mereka resah, kemudian keberatan karena adanya penjual ya kan mie babi di lingkungan mereka. Mereka bilang bahwa boleh berusaha, boleh berjualan, tetapi jangan berjualan yang non halal. Kan ini nggak masuk logika Bapak Ibu Saudara. Ya tentu dia buka warung, dia buka rumah makan dan udah dapat izin, ya kan ya. Dan dia itu mau menjual itu daging non halal itu campurannya dengan mie karena dia tahu bahwa ada pembelinya di lingkungan itu. Dan ketika dia sudah memasang spanduk atau pelang bahwa yang dia jual itu bukanlah makanan halal menurut orang muslim, maka seharusnya orang yang muslim ngapain harus resah? Kan udah tahu dari depan itu jualannya adalah non halal, nggak usah masuk, apalagi makan, kan begitu. Kalau masalah yang disampaikan oleh Pak RW, dia katakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya bahwa kalau kita pendatang, berarti kita mesti menghargai orang yang ada kian di situ atau sebagai tuan tanah, tuan lingkungan. Apakah memang seperti cara yang kalian lakukan? Saya pikir tidak. Ini bergantung kepada hati nurani kita. Bagaimana kita punya rasa toleransi, kan seperti begitu. Kita ini mayoritas Kristen di Kepulauan Nias. Di desa kami itu 98, bahkan 99% beragama Kristen dengan berbagai denominasi gereja yang ada di dalamnya. Tapi Pak RW, halo Pak RW, ya Pak Bandowi tadi ya, Pak Bandowi, di tempat kami itu, di desa kami itu, sekalipun kami 99% Kristen di situ, tetapi ketika masjid itu mau dibangun, apakah kami harus menolaknya? Lalu ketika mereka membuka usaha mereka, apakah kami juga harus menolaknya? Kan tidak. Karena mereka tidak mengganggu kami. Kalaupun mungkin kami tidak biasa ibadah atau doa harus pakai toa, lalu di pagi hari atau subuh dan sore hari kami tidak biasa untuk harus menggunakan toa dan besar suaranya sampai kedengaran ya di entah radius 500 meter seperti begitu. Kami nggak biasa seperti itu orang Kristen, ya kan ya, setiap harinya. Tetapi yang Muslim kan udah pasti begitu. Volume azan itu pasti kedengaran. Apakah kami harus terganggu dan merasa resah oleh karena adanya suara azan itu? Tentu tidak. Karena ya itu juga paling berapa menit aja kan begitu. Ya kan ya, artinya nggak merasa terganggu lah, walaupun mungkin seharian, ya itu mungkin memang udah kebiasaan di agama Islam seperti begitu, kalau mungkin seperti begitu, ya kan, artinya ya itu memang cara mereka untuk menyembah Tuhannya, gitu. Artinya begini loh, selama mereka tidak mengganggu ibadah kami, tidak menghasut kami sebagai tuan tanah atau sebagai orang pribumi di situ, ya mereka aman-aman saja kan begitu. Seharusnya di tempat apapun begitu. Jangan paksakan dia, ya kan ya, yang pemilik warung makan mie babi itu harus menjual yang halal menurut agama Bapak. Karena nantinya tentu pelanggannya yang selama ini itu sudah memang biasa makan di situ pasti akan tidak lagi datang karena makanan yang biasa mereka makan di warung makan itu tidak lagi tersedia. Karena kenapa? Karena sudah beralih ke kuliner halal semua menurut agama Bapak. Jadi saya pikir hal yang seperti ini pun perlu ya dipertimbangkan oleh pemerintah, ya kan ya, jangan sampai membuat kebijakan yang merugikan salah satu pihak. Dan saya pikir kalau misalnya mungkin juga Pak Ketua Umum PGI bisa hadir dengan kejadian-kejadian seperti ini untuk memberikan pembelaan, ya kan ya, jangan cuma hadir ketika Pak JK dilaporkan di polisi, kan begitu. Jadi justru ya Ketua Umum PGI memberikan sebuah solusi kepada warga yang beragama Kristen ataupun Katolik ya untuk bisa mereka ya bebas ya untuk berusaha untuk mencari
kebutuhan mereka di keluarga mereka masing-masing. Itu aja dari saya, Bapak Ibu Saudari, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.